Salam. Ada sukacita? Semuanya sehat? Yes. Amin. Coba tengok kanan kirinya yang nggak pakai masker kan terlihat senyum-senyum yang luar biasa. Iya. Saudara, mari belajar hari ini dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Saya memberikan tema adalah The Special One. Saudara dan saya semuanya orang-orang spesial. Katakan amin. Yes. Coba tengok kanan kirimu, katakan kepadanya kamu orang spesial seperti itu. Ayo, katakan kepada sampai kanan kiri, katakan kamu orang spesial gitu. Haleluya. Sudah ketemu Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Sampun kepanggih. Sampun ya, kita baca sambil bergantian. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan depan menuju ke Laut Lebar. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang-orang pada tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak berakhirnya pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Next. Saudara, mari perhatikan ayat yang saya sampaikan hari ini. Di ayat 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam waktu dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kalau saya memperhatikan, sekarang ini kan sudah musim kemarau. Kalau di jalan-jalan di sekitar kita sudah mulai eneng widik ning dalan-dalan ya. Sudah ada widik mulai rajang bako, berarti sudah mongsone mongso bako, berarti sudah mulai ketiga seperti itu, atau kemarau. Nah, saudara, kalau yang namanya kemarau itu biasanya sampai panasnya minta ampun. Ya benar. Setuju? Atau terkadang juga mendung. Tapi ketika kalau siang harinya ini panas, malam hari sebelumnya biasanya dinginnya juga minta ampun. Nah, di padang gurun, kalau saya membaca di beberapa Wikipedia, di padang gurun itu kalau siang hari panasnya rentang-rentang, kalau malam juga dinginnya orang watis seperti itu. Sehingga Tuhan memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Dia memberikan tiang awan dan tiang api. Karena apa? Karena banyak ribuan jumlahnya orang Israel berjalan dari Mesir yang rencana ke tanah Kanaan yang diutus berkah sama Tuhan. Tuhan juga berkata tidak langsung bertunjuk sampai supaya Tuhan memutarkan mereka sampai 40 tahun. Saudara bisa perhatikan 40 tahun Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api pada bangsa Israel. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa saya memberikan tema The Special One? Karena saudara dan saya juga orang-orang spesial di mata Tuhan. Semuanya orang-orang yang menjadi biji mata Tuhan. Itu luar biasa. Saya bagikan 3 bagian hari ini. Yang pertama, saudara ya, kita orang yang bukil ya. Ya tadi, apa? Nah, jadi memiliki ciri khas. Saudara dan saya itu memiliki ciri khas. Jika orang Israel ciri khasnya ketika di padang gurun itu apa? Mereka memiliki tiang awan dan tiang api. Mereka setiap kemanapun pasti ditemukan bangsa lain, sehingga Amalek, Filistin dan bangsa-bangsa menyerang orang Israel dengan mudahnya. Karena apa? Mereka cukup menemukan dengan tiang awan dan tiang api. Di sana ada tiang awan. Oh, siapa orang Israel saja seperti itu? Oh, di sana ada tiang api pada mereka. Oh, di sana ada orang Israel berarti seperti itu. Tetapi
dengarkan baik-baik. Tidak ada satu bangsa pun yang menggagalkan rencana Israel ketika ada tiang awan dan tiang api. Mereka punya ciri khas yang luar biasa. Saudara dan saya punya ciri khas yang luar biasa. Ada Roh Kudus dalam hidup, katakan amin. Itu sesuatu yang luar biasa. Ada Roh Kudus dalam hidup. Mari perhatikan hal ini. Saya punya gambar. Ini gambar kalau orang Sumatera itu biasanya hafal dengan gambar ini, foto ini. Kamu ngerti, Ren? Nggak ngerti. Saya mau Sumatera itu mungkin lebih ini. Buat Mas Putra, neng karo ini berada kabar jadi. Lalu jenenge. Buayu, ingat gak nih foto ini? Musa. Saudaraku, kalau di bahasa Indonesia namanya sigum. Kalau bahasa Jawa dia dinamakan senggum. Apa senggum? Senggum itu punya ciri khas. Dia kalau kentut, makbus satu kendal lebih ini bisa mambu, saudara dia. Sehingga ketika ada ciri khas, ini kayak mambu senggum, mambu senggum. Nah, sebetulnya apa? Karena si senggum ini sedang kentut, saudara dia. Dia punya ciri khas yang luar biasa. Dan untuk senggum ini bisa berhari-hari, saudara. Kalau nggak percaya nanti kalau saya ke Sumatera. Semoga tersenggung, mereka bisa menikmati senggum tadi. Berhari-hari dia bisa menikmati senggum ini, bisa menikmati kentut senggum ini, saudara. Dan obatnya cuma satu, bakar sepet. Sepet ini bahasa Indonesia ini kelapa itu apa, saudara? Sabut kelapa, membakar sabut kelapa, membakar sepet supaya hilang untuk senggungnya. Tapi saudara bisa bayangkan berapa sepet yang dibutuhkan untuk membuang untuk senggum ini, saudara. Dia punya ciri khas yang luar biasa. Mari perhatikan hal ini. Setiap orang percaya punya ciri khas yang luar biasa. Ada Roh Kudus dalam hidupnya, ada kekuatan yang luar biasa. Seharusnya saudara mengerti bagaimana orang 40 tahun mereka diberkati dengan tiang awan dan tiang api. Semua digagalkan bersama masalah itu dengan adanya Tuhan dalam hidup mereka. Saudara sudah bisa mendengar sudah percaya dalam hidupmu karena hidupmu punya Roh Kudus Tuhan Yesus sendiri, katakan amin. Coba tengok kanan kirimu, katakan kamu punya ciri khas yang luar biasa. Punya kekuatan dalam hidupmu, punya sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Tantangan boleh ada, bahkan boleh ada. Saudara, dengan adanya tiang awan dan tiang api dalam mereka, mereka punya ciri khas berarti mereka tidak punya masalah. Banyak tantangan, banyak masalah. Saudara, mari perhatikan orang Israel begitu tegar tengkuk, padahal ada Tuhan di perjalanan mereka. Tiang awan dan tiang api itu berjalan berdua untuk mengatakan membuka semua musuh-musuh Israel, tapi Israel tetap jatuh dalam dosa. Seharusnya kita menyadari bahwa Tuhan Allah kita di depan kita berperang untuk saudara. Amin. Mari imani hari ini. Saudara semuanya punya ciri khas. Ada Roh Kudus dalam hidup memberikan kekuatan baru dalam hidup. Setiap hal boleh terjadi dalam hidup kita, tapi ingatlah baik-baik. Roh Kudus memberikan kekuatan baru dalam hidup. Amin. Tantangan boleh ada, bahkan terjadi tangisan hidup kita, tapi Roh Kudus memberikan penghiburan, kekuatan dan perlindungan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara masih ingat ini di mana? Di mana? Di sini ya. Saya berkata hari ini adalah penyertaan Tuhan. Yes. Penyertaan Tuhan pada tahun sekitar 4 sampai 5 tahun tema gereja kita dan Tuhan menyertai. Tapi saya berkata ketika Tuhan menyertai saudara sampai Bapak Ibu, tidak dapat menggagalkan saudara. Masalah boleh ada, tapi ketika Tuhan menyertai, itu sesuatu hal yang luar biasa. Perjalanan orang Israel dari Mesir sampai tanah Kanaan disertai dengan tiang awan dan tiang api.
Bahkan dalam perjalanan saudara Musa sampai nyembah-nyembah sama Tuhan, minta-minta sama Tuhan ketika Tuhan marah sama orang Israel. Musa, namamu aku masyurkan, tapi sekarang aku hancurkan semuanya. Tidak Tuhan, gak usah. Ngapain kau bawa kami dari Mesir sampai ke Kanaan jika kau mengajarkan bangsamu sendiri, bangsa pilihanmu sendiri? Saudara, terus Tuhan berkata kepada Musa, Musa, akan mengirimkan malaikatku, akan menuntun engkau sampai tanah Kanaan. Yang Tuhan kemarin kita juga. Musa berkata, Tuhan, tidak. Jika Tuhan tidak membimbing kami tidak akan mau berjalan dari tempat ini. Dia sampai minta-minta seperti itu sama Tuhan. Nabi yang sangat besar, yang dia bertiga agama, dia minta sama Tuhan, jika kau tidak membimbing kami, aku tidak akan pergi dari tempat ini. Saudara, tapi di Matius 28:19-20 ayat Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa? Jika dia sampai minta-minta Tuhan memberkati, mendampingi dia, membimbing dia, tapi Yesus sendiri berkata pada kita, akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bukan orang manusia. Amin. Saudara dan sekarang yang yang luar biasa. Karena biasa kita sampai minta penyertaan Tuhan, tapi Tuhan sendiri berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini sesuatu hal biasa. Maka ingatlah baik-baik, sadarilah siapa diri. Nah, ini video yang saudara harus mengerti siapakah kita. Tuh, di video ini. Titik bawah. Gak bisa. Itu tanda tangan. Praise God. Ayo. Makin dia itu boleh tangan. Saudara, ini saudara gambar apa ini? Mata ya? Mata, ya? Mata itu, oh iya. Ini mata itu ya? Ya seperti macan itu lain ini. Macan itu kenal sebagai apa? Singa, oh macan itu singa gitu. Singa ini aku mau dokter itu. Macan itu dikenal banyak orang sebagai raja apa? Raja hutan. Dia raja hutan. Nah, video ini saudara ya, dia sedang minum, tetapi di bawah itu ada buaya yang remaja. Buaya remaja ini hendak memakan si macan ini. Pada waktu dia mau dimakan, dia sudah mulai takut. Tapi buaya dapat dikalahkan dengan macan ini. Dan dibawa naik, akhirnya buaya menjadi santapan macan. Saudara, hidup kita terkadang itu seperti ini. Terkadang kita mengalami masalah tantangan yang begitu berat, luar biasa dalam hidup kita. Tapi terkadang kita juga diizinkan pada tenggelam seperti itu. Tapi ketika saudara sadar dan saudara orang yang spesial di mata Tuhan, orang-orang yang punya Roh Kudus dalam hidupmu, saudara bisa bangkit dan mengalahkan tantangan itu. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Ada amin? Ini semangat yang ibu. Saudara, terkadang hidup kita diizinkan seperti masalah dan tantangan ini. Aduh, kadang semua gelap seperti itu. Tapi ketika saudara harus sadar bahwa saudara punya Roh Kudus dalam hidupmu, saudara bisa bangkit dari keterpurukan itu. Orang yang bantu saudara itu seperti pemantik api, hanya bisa mengobarkan semangat, tapi fokuslah dirimu sendiri. Ketika saudara sendiri tidak mau bangkit, tidak akan bisa
menolong saudara sendiri. Mari perhatikan hal ini. Saudara dan saya punya Roh Kudus dalam hidup, punya ciri khas, punya penyertaan Tuhan. Jika perjanjian lama tidak semua orang bisa naik Tuhan. Bahkan seorang nabi besar pun ketika Tuhan berkata marah pada Israel, dia tidak akan mendampingi Musa lagi. Dia mengirimkan malaikat. Musa sampainya banyak Tuhan. Kalau Tuhan sendiri tidak bimbing aku dan mau berjalan pada tempat ini. Mari perhatikan ini. Ketika sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus berkata pada diri. Yesus berkata kepada semua orang, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Luar biasa. Bukankah saudara sangat istimewa? Bukankah hidupmu sangat istimewa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup. Amin. Mesti rasa pokok. Tak jelas. Perhatikan hari ini dalam di musim dia. Perhatikan hari ini dalam perjalanan orang-orang Israel ke tanah Mesir, itu ada beberapa bagian yang membuat mereka jatuh dalam dosa. Padahal ada roh ada Tuhan yang membimbing mereka, ada tiang awan dan tiang api yang membimbing mereka, yang berperan yang mendahului mereka. Tapi ada bagian-bagian orang Israel jatuh dalam dosa. Yang pertama, perhatikan yang paling banyak, kalau mau perhatikan 40 tahun di padang gurun. Yang paling banyak ini loh, makan, minum, dan jabatan. Makan mereka sama kamu sama Musa. Kami butuh seperti di Mesir dengan bawa prank dan lain sebagainya. Ayat Tuhan kirimkan mana pada mereka. Ketika mereka haus di masa dan Meribah, sampai ketika haus Musa juga setinggalan berkat yang dia sampaikan karena dia tidak diizinkan oleh Tuhan, hanya diizinkan melongok melihat tok seperti itu. Gara-gara mereka marah dan Musa pengen minum. Tuhan berkata pada Musa, Musa katakan pada batu supaya batu mengeluarkan air. Tapi Musa dengan marah. Yang utuh batu itu bukan masalah utuhnya, tapi Tuhan berkata, kamu tidak menghormati urusan. Saudara, ini masalah makan dan minum jabatan juga sama. Pada waktu itu Harun dan Miriam juga berontak, aku menabi ya. Perhatikan hal yang sangat menyakitkan bagi Tuhan. Menyembah patung emas buatan membuat Tuhan murka luar biasa. Mereka sudah banyak melihat mujizat, bagaimana kematian, bagaimana beberapa tulah di Mesir, bagaimana mereka berjalan di menyeberangi laut mati, bagaimana mereka mendapatkan berkat dengan mana, dengan berkat-berkat daging, burung puyuh, dengan berkat-berkat yang luar biasa. Saudara, tapi ketika Musa dipanggil Tuhan mendapatkan bola batu, entah hukum Tuhan, mereka menyembah Allah lain. Ini menyakitkan bagi Tuhan. Tuhan murka pada waktu itu. Saudara, bagaimana dengan hidup saudara? Bagaimana dengan hidup saudara semuanya? Saudara sudah melihat banyak mujizat di tempat ini. Saudara sudah banyak melihat pernyataan Tuhan di tempat ini. Bahkan dalam hidup itu sendiri. Apakah sama seperti orang-orang Israel? Jika mereka menyembah dari Allah lain, apakah masih mengagumkan dengan ilah-ilah lain saja yang membuat Allah murka pada hidup saudara dan saya? Sesuatu yang luar biasa terjadi, sehingga setiap orang yang keluar dari tanah Mesir tidak ada satupun yang selamat kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang yang diizinkan karena mereka tetap setia, karena mereka menyembah patung emas buatan Tuhan. Bahkan Musa, Harun dan semua saudara mati di padang itu, dan mereka menyembah Allah. Perjuangan yang luar biasa. Hidup saudara dan saya dengan keadaan apapun,
Mau ada masalah, mau ada tantangan, ingatlah baik-baik. Katakan dalam hatimu, saudara orang spesial. Ada Roh Kudus yang hidup membuat kamu menjadi orang spesial. Yang ketiga, yang terakhir, ini gambarnya siapa? Gambarnya Pak Lala. Saya nyuri di status dia. Fokus pada penyertaan Tuhan. Saudara, setiap orang itu butuh disertai oleh Tuhan. Jika Jumat kemarin saya memakai ilustrasi Mbak Lia dan Mbak Tinti, Lia, tuh kok aku ini pakai apa ya Lia? Gula. Dia pakai gula dari batu sama pakai. Orang kaya jalannya udah dengan bulu, lebih bagi mana? Harusnya kita jalan dari dia ya. Mama, aku juga ganti ini. Orang aku termen. Mau sering gampang kita ketanya aja. Orang kamu butuh didampingi mak. Aku orang lagi, aku jadi iler. Saudaraku, terkadang hidup kita tuh sama seperti itu. Dalam hidup saudara dan saya itu sampai kapanpun kita butuh penyertaan Tuhan, katakan amin. Dalam keadaan apapun hidup saudara itu butuh penyertaan Tuhan. Sampai hari ini orang tua saya nganggap saya masih kecil. Bahkan mungkin saudaraku ya, yang sudah menikah sama saya masih punya orang tua. Bu Yani masih punya orang tua. Orang tuanya dia yang batas ke Bu Yani begini kaya umur tetap dianggap wis sampe itu anak begini. Kenapa orang tua merasa dia sudah menyertai sampai dia mati? Saudara dan saya itu butuh penyertaan seperti itu. Karena Tuhan sampai kapan itu menyertai saudara sampai kepada akhir zaman. Tugas kita fokus pada penyertaan Tuhan. Amin. Jika fokus kita bukan pada penyertaan Tuhan, kita terkadang harus belok ke kanan, ke kiri. Bahkan mungkin ketika pemimpinnya sudah berjalan sana masih berhenti seperti itu. Orang Israel juga sama. Dia punya tiang awan dan tiang api. Ketika dia tidak fokus pada tiang awan dan tiang api, dia akan berhenti. Dia mungkin belok ke kanan dan ke kiri sehingga terjadi apa? Dia marah-marah dan lain sebagainya. Dia marah-marah karena makannya kurang. Dia marah-marah karena minumnya kurang. Dia marah-marah karena daging yang bisa dibelah seperti itu. Kamu sama Tuhan. Mereka logika kita, mereka marah dengan Tuhan karena jarang makan daging. Menurut saya itu kapal-kapal mereka sendiri, oke, mereka punya sapi, mereka punya lembu, mereka punya kambing, domba, punya mungkin ayam dan sebagainya. Mereka nggak mau beleh, nggak mau ribet. Mereka tinggal beleh terus tetangga dan sebagainya. Namun Tuhan aku butuh daging, nggak pernah ada daging. Nah tapi aku juga, ini orang beleh. Terkadang kita juga terlalu kolokan sama Tuhan. Tuhan aku butuh ini dan itu. Bahkan ketika kita mulai takut, Tuhan aku takut gini. Ada hidup sudah ada Roh Kudus yang kita sudah mengaktifkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa mengalirkan hidup. Mari bersama-sama fokus pada pimpinan Tuhan dalam hidup. Sampai bukankah Yesus mau jadi sama dengan manusia? Dia harus mengorbankan dirinya sebuah pengampun dosa. Jika orang berkata mujizat terbesar adalah orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, tapi saya berkata mujizat terbesar dalam hidup adalah anugerah Tuhan ketika kita diselamatkan dari hukum dosa dan kerajaan. Mujizat terbesar adalah ketika aku mendapatkan pengampunan dosa. Yesus mau terhina buat saudara supaya saudara tidak terhina. Yesus mau kesakitan supaya setiap sakit itu disembuhkan. Bahkan luka batin pun dia alami. Bagaimana orang didiknya yang luar biasa, dia kasih, dia berianan kepada dia.
Kita hidup harus mengadap besar. Bukan ada semua hal yang menyakitkan yang itu. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, dia harus terima semuanya. Ini saudara yang sangat kudus. Untuk saudara, sebuah pengakuan dosa yang berlinang air mata ketika menyaksikan banyak orang yang menghina dia, yang menyiksa dia, dan hari ini kita mengingatkan kematian dia dan kebangkitan Tuhan. Dia harus mendapatkan mahkota, tapi mahkota itu harus mendapatkan cacian, hinaan, hukuman dan sebagainya. Dia harus didera, dicela oleh banyak orang. Tapi ingatlah baik-baik untuk saudara dan saya.
bersama dengan manusia untuk menebus dosa saudara dan saudara. Mujizat terbesar ada sebuah pengampunan dosa. Mujizat terbesar ada ketika mendapatkan anugerah yang luar biasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini kita mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita mengingat bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena dengan mengambil roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, kita bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengangkatnya, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Inilah menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima demi nama Yesus. Terima kasih kawan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dimeteraikan bagi kamu. Ambillah, minumlah. Ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima demi nama Yesus. Sebab Yesus sangat baik kepada kita. Saudara orang spesial. Jika orang-orang Israel mendapatkan bimbingan dari tiap awan dan tiap api, bukankah Roh Kudus ada dalam hidupmu membimbing kau sampai kepada akhir zaman? Jika Musa harus meminta-minta pada Tuhan, sertai aku, bimbing aku, tapi Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sesuatu hal yang luar biasa. Dia mau jadi sama dengan manusia. Ibu saudara dan saya, sembahlah Tuhan hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Minta apapun yang kau kehendaki, biarkan Tuhan menjawab perintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kau sangat baik. Kau sangat baik. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan.
bangsa